Sahabat beriman, setiap orang tentu mempunyai ambisi untuk hidup yang lebih baik, memiliki kekayaan yang berlimpah, jabatan, dan kenikmatan dunia lainnya. Namun manusia seringkali lalai memikirkan untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya bahwa manusia di akhir zaman akan dilanda dua penyakit. Penyakit apakah yang dimaksud? Sahabat beriman, diriwayatkan Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat kafir mengarumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul untuk menyantap makanan. Seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah SAW, bahkan kalian pada saat itu banyak. Tetapi kalian bagai buih yang dibawa oleh air. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sahabat beriman, apakah fenomena ini sudah terjadi di masyarakat? Dari segi jumlah, Islam saat ini adalah penghuni terbanyak kedua di dunia. Dilansir dari Wikipedia, jumlah penganut agama Islam berdasarkan data terakhir 2012 sebanyak 1,8 miliar, 24,1% penduduk dunia. Dari segi kualitas, penganut agama Islam sudah banyak. Namun apakah sejalan dengan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu atau hanya Islam KTP? Kecintaan pada dunia adalah sebuah pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu sebagai cobaan, dan sesungguhnya Allah lah pahala yang besar. Surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Celakalah bagi seorang yang hanya mengejar dunia, berambisi, dan lebih memprioritaskan dunia daripada kehidupan di akhirat. Ketika seseorang lebih mencintai dunia, sama saja ia telah berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih Al-Qur'an Al-A'la ayat 87. Maka semestinya kematian yang pasti akan tiba perlu kita siapkan sebaik-baiknya, bukan malah menakutinya. Sahabat beriman, orang yang cinta dunia namun takut mati memiliki ciri-ciri seperti berikut: bermalas-malasan dan lalai dalam beribadah. Para pecinta dunia tidak akan merasa rugi jika melalaikan ibadah. Justru mereka merasa rugi jika ibadah menghambat karir dan kenikmatan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Menunda taubat. Orang yang cinta dunia ketika melakukan dosa akan menyadarinya bahwa ini dosa, akan tetapi hatinya tidak pernah merasa menyesal. Mereka hidupnya masih lama dan kiamat itu tak nyata. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa dunia dan isinya itu terlaknat. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikrullah serta orang yang berzikir, orang yang berilmu agama, dan orang yang mengajarkan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Tujuan hidup untuk kesenangan dunia. Para pecinta dunia hanyalah memikirkan kesenangan semata.
baik berupa harta, jabatan, wanita, maupun popularitas. Mereka tidak peduli ketika melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama atau melanggar norma-norma kemanusiaan. Allah SWT berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah mainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Mengorbankan agama demi kenikmatan dunia. Mereka tidak peduli jika membuka aurat demi kelancaran karirnya. Tidak peduli dilakukan bagian dari menggadai agama dan keimanan demi kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyap akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sia telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud 15 hingga 16. Enggan bersedekah. Memiliki sifat mencintai dunia, suka menumpuk harta dan enggan bersedekah. Mereka bangga yang mereka miliki. Mereka merasa apa yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Lalu mengapa harus berbagi pada orang lain yang pemalas dan tak bisa menghasilkan uang? Namun, tidak hanya harta benda yang kita miliki di dunia dibandingkan balas bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya dengan sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka istri-istri yang disucikan serta keridaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 14 hingga 15. Terima. Semoga kita dijauhkan dari ciri-ciri penyakit cinta dan takut, sebab penyakit tersebut sudah pasti membuat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.